Oke, tadi kita sudah membahas pendahuluan, tadi ada tentang titik. Nah, sekarang kalau misalnya ada dua titik, maka akan ada jarak antara dua titik itu. Nah, sekarang kita akan bahas jarak. Nah, dalam membahas jarak, kita tadi titik kita bahas di R1, R2, R3. Berarti di jarak ini kita juga membahasnya, kita pilih-pilih dulu di R1. Kalau titik di R1 tadi adalah sebuah bilangan real, maka jaraknya kita tinggal lihat pada garis bilangan real di R1 itu. Kalau di sini ada X1, di sini ada X2, maka jarak antara X1 dan X2 itu adalah jarak antara dua titik itu adalah harga mutlak dan perbedaan dari dua bilangan real. Nah, kalau seperti ini maka jaraknya adalah harga mutlak dari kedua bilangan real itu, X2 dikurang X1. Nah, ini pada R1. Kalau pada R2 berarti kita kembali lagi, titik pada R2 tadi adalah pasangan X, Y. Jadi misalkan P X1, Y1, titik Q X2, Y2. Nah, misalnya titik P di sini X1, Y1. Kemudian titik Q X2, Y2. Nah, bagaimana jaraknya ini? Nah, kita bisa buat dengan bantuan segitiga siku-siku. Kalau di sini X1, di sini X2, berarti di sini panjangnya adalah X2 dikurang X1. Melihat dari yang jarak ini tadi. Kalau di sini P-nya Y1, Q-nya Y2, berarti jarak yang di sini Y2 dikurang Y1. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka jarak PQ sama dengan akar X kuadrat kurang X1, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Akar dari ini, kalau kita perhatikan dari bentuk segitiga siku-sikunya. Nah, karena dia jarak tadi adalah harga mutlak, berarti ini mutlak dari akar yang ini. Kita ambil yang positifnya atau yang mutlaknya. Positifnya, kalau jarak selalu positif. Itu yang di R2. Bagaimana di R3? Di R3. Nah, sekarang ini yang menjadi tugas kalian bagaimana mencari jarak di R3. Dia gabungan dari R1, R2 itu. Nanti hasilnya adalah jarak di R3 itu adalah akar, kalau titiknya X, Y, Z, dan misalnya P-nya ini, Q-nya X0, Y0, dan Z0, maka jaraknya ini, PQ ini adalah akar X kurang X0 kuadrat ditambah Y kurang Y0 kuadrat ditambah Z kurang Z0 kuadrat. Nah, ini pada R3. Nah, ini yang menjadi tugas kalian. Anda gambarkan dulu di sistem kartesiusnya. Nanti akan ada temukan dengan cara Pythagoras juga. Tapi 2 kali. Kalau ini tadi 1 kali, di sini nanti 2 kali. Anda coba terlebih dahulu, bisa nggak Anda ketemukan ini? Nah, jadi jarak itu kalau di R1 adalah harga mutlak S2 kurang S1. Kalau di R2 tadi akar X2 kurang S1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Kemudian di R3 seperti, kalau kita generalisasikan, maka jarak di Rn itu misalnya ada
titik P X1, X2, X3 sampai Xn, dan titik Q adalah A1, A2, A3 sampai AN, maka jarak PQ pada Rn itu adalah akan X1 kurang A1 kuadrat ditambah X2 kurang A2 kuadrat ditambah sampai Xn ditambah An. Ini kita dapat dengan mengeneralisasikan bentuk yang di R1, R2, dan di R3 tadi. Nah, jadi untuk jarak seperti itu semoga bisa dipahami.